Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Nana sebagai pengajar biologi kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Luliang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini akan menyajikan materi tentang mutasi. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan tentang mutasi berdasarkan pengamatan tayangan atau gambar mutan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, menganalisis mekanisme dan penyebab mutasi yang menyebabkan timbulnya variasi dan kelainan pada makhluk hidup. Yang ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif mutasi dan mempresentasikan hasilnya. Yang keempat, mengeksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Dan yang kelima, menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Target dari pembelajaran ini diharapkan siswa mencapai nilai KKM 75 pada hasil tes ulangan hariannya. Pada kehidupan sehari-hari, peristiwa mutasi bisa kita jumpai pada tumbuhan, misalnya ada mutasi yang menguntungkan, sebagai contoh pada semangka tanpa biji. Awalnya semangka semuanya berbiji, sekarang dikenal dengan semangka tanpa biji. Kemudian contoh lainnya adalah ada stroberi yang berukuran lebih besar. Contoh lain pada hewan, peristiwa mutasi dijumpai adanya berbagai jenis anjing yang pada awalnya hanya ada satu jenis anjing. Kemudian pada manusia mutasi dijumpai dengan munculnya berbagai macam sindrom, di antaranya sindrom Turner, sindrom Down, dan sindrom Edwards. Inilah contoh foto atau gambar semangka tanpa biji sebagai hasil dari mutasi. Ini gambar peristiwa mutasi pada anjing. Anjing awalnya satu jenis, kemudian timbullah berbagai macam anjing, jadi antaranya anjing bulldog, anjing herder, anjing pemburu. Itu sebagai hasil dari mutasi. Kemudian inilah contohnya mutasi pada manusia. Istilah mutasi itu sendiri adalah sebagai perubahan yang terjadi pada bahan genetik, bisa pada DNA maupun RNA, baik pada taraf ukuran gen maupun pada taraf kromosom. Dan individu yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Jenis-jenis mutasi. Mutasi bisa dibedakan menjadi pertama mutasi kromosom, yaitu perubahan susunan atau jumlah dari kromosom yang menyebabkan perubahan sifat individu. Mutasi kromosom ini dikenal dengan istilah aberasi. Yang kedua, mutasi gen, yaitu perubahan gen dalam kromosom yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Sebab-sebab mutasi. Penyebab mutasi bisa secara alami yang disebabkan oleh alam, misalnya adanya sinar radioaktif. Dan bisa juga mutasi secara dibuat sengaja oleh manusia, misalnya dengan menggunakan sinar X. Kita lihat contoh mutasi pada kromosom. Di bagian nampak bahwa gambar pertama menunjukkan adanya delesi, yaitu penghilangan segmen kromosom. Di sebelah kiri nampak ada kromosom dengan segmen A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian dilihat sebelah kanan, segmen D menjadi hilang. Penghilangan segmen kromosom itu dikenal dengan istilah desi. Yang kedua,
adanya duplikasi. Kita lihat di kromosom yang sebelah kiri ada segmen BC yang dihitamkan. Kemudian di sebelah kanan kita nampak segmen BC muncul 2 kali. Penggandaan segmen kromosom ini dikenal dengan istilah duplikasi. Kemudian yang ketiga, ada istilah inversi. Di sebelah kiri nampak ada segmen A, B, C, D, E, F, G, H. Segmen B, C, D, E dihitamkan. Kemudian sebelah kanan, B, C, D berubah menjadi D, C, B. Kita lihat segmen B ditukar dengan segmen D. Pertukaran segmen kromosom pada kromosom yang berbeda disebut inversi. Kemudian yang keempat ada istilah translokasi timbal balik. Di sebelah kiri ada 2 macam kromosom. Yang kromosom pertama mengandung segmen A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kromosom yang keduanya MNO, PQ. MNO, PQR. Itu kita lihat segmen AB diganti dengan segmen MNO. Dan segmen MNO diganti juga dengan segmen AB. Ini terjadi pertukaran segmen kromosom pada kromosom yang berbeda. Istilah ini dikenal dengan nama translokasi timbal balik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.